Shalom semuanya, kembali lagi di Go Sharing Live yang tayang setiap hari Rabu di minggu pertama dan minggu ketiga. Tentunya di mana? Di YouTube-nya Go Bogor. Oke, perkenalkan saya Setiawati dari areanya GoPro. Saat ini saya ingin membagikan sesuatu ya temanya tentang Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Kenapa sih? Karena kan sebentar lagi mau Natal nih, jadi kita bahasnya sedikit menyerempet tentang Natal gitu. Sebelumnya kita baca dulu ya ayatnya, itu ada di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi di sini kita ada 3 ya, Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Oke, kita berbicara tentang Juru Selamat dulu. Juru Selamat, juru itu ada artinya adalah ahli. Juru masak, ahli masak. Juru mudi, ahli mengemudi, sama seperti juru selamat kayak gitu, ahli menyelamatkan gitu. Nah, pada saat kita pertama kali gitu kan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan penguasa tunggal, sebagai Tuhan dan juru selamat atas hidup kita, di situ tugasnya Yesus sudah selesai. Sebagai juru selamat, ketika kita menerima Yesus, otomatis kita sudah dapat tiket keselamatan dong. Disebutnya kita tiket aja dulu ya. Tiket keselamatan. Tapi apakah ketika kita menerima tiket keselamatan itu artinya sudah selesai? Tidak. Kenapa? Karena masih ada tugas lain, yaitu Kristus dan Tuhan. Kristus itu artinya adalah raja yang diurapi. Di dalam sebuah kerajaan, siapa yang punya kehendak? Raja atau rakyat? Raja. Terus di dalam kerajaan itu, siapa yang kehendaknya harus dituruti? Raja atau rakyat? Raja. Yang paling utama dan terutama di dalam kerajaan itu siapa? Raja atau rakyat? Raja, gitu kan? Pasti raja, gitu kan? Yang kedua, terus yang ketiga Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Penguasa tunggal atas hidup kita. Jadi artinya ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah selamat. Tapi belum selesai sampai di situ. Kita harus menerima Yesus sebagai Kristus dan Tuhan. Artinya apa? Menjadi raja dan penguasa tunggal atas hidupnya kita. Ketika Yesus jadi raja, ketika Yesus jadi juru selamat, otomatis kita sudah selamat, betul. Tapi ketika Yesus jadi Kristus dan jadi raja, dan jadi Kristus, jadi raja, Tuhan sebagai penguasa tunggal atas hidup kita, otomatis setiap harinya, setiap tingkahnya kita, setiap perbuatan kita, itu harus mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Iya dong, karena kan raja itu memimpin, raja itu punya kehendak, bukan rakyat yang punya kehendak, tapi raja, penguasa tunggal otomatis satu-satunya penguasa tunggal, bukan diri kita lagi, tapi Yesus yang hidup, Yesus yang jadi penguasa tunggal, artinya kehendak dia lagi, yang harus jadi kehendak dia lagi gitu. Jadi kita harus mau dipimpin dan dituntun. Sampai kapan? Sampai selesai. Sampai tugas kita selesai di dunia ini. Sampai kita kembali ke sisinya Bapa. Itu. Jadi tugas juru selamat, Kristus dan Tuhan. Kita nggak bisa cuma menerima Yesus sebagai juru selamat aja. Yang penting gue selamat, nggak bisa seperti itu. Tapi kita juga harus menerima Yesus sebagai Kristus, sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal atas hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita terus dipimpin, terus dikuasai oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi itulah kenapa Yesus lahir di dunia ini, karena sebentar lagi Natal juga, karena dia akan jadi juru selamat, Kristus dan Tuhan atas hidup kita. Jadi supaya kita selamat, bisa bertemu dengan Bapa nanti di kemudian hari, lalu dia jadi raja atas hidup kita, jadi penguasa tunggal juga atas hidup kita. Oke, sekian sharing saya hari ini. Karena sebentar lagi Natal ya, walaupun belum Natal, nggak apa-apa, saya ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. God bless you semuanya.